Saya pernah disuruh baca wiritan sehari 11.000. Saya juga pernah ke Gunung Kawi. Saya juga pernah belajar cakra, diaktifkan kundalininya. Banyak hal yang pernah saya lewati, Mas Firman. Tapi ketika saya mendapatkan buku 10 keajaiban pikiran, saya seperti tersadarkan bahwa semua itu hasil pikiran saya. Hidup saya lebih tenang dan uang saya menjadi lebih lancar dari sebelumnya. Itu yang membuat saya jadi ikut kelas privat hari ini. Ini kata peserta kelas privat AMC yang hari ini saya lakukan di hari Sabtu 19 Oktober 2024. Bagaimana pengalaman dia, bagaimana yang saya ajarkan, kita bahas di audio video kali ini. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan suara saya di channel YouTube ini, Cahaya Kehidupan, sebuah channel yang berisi informasi, pencerahan, dan tentunya mengajarkan bagaimana hidup yang sesungguhnya, bagaimana membuat hidup itu menjadi penuh keajaiban, penuh kesenangan. Saya menulis banyak buku, ada buku 10 keajaiban pikiran yang sangat laku sekali. Ada juga buku Alpha Telepati, ini juga menjadi bestseller karena banyak orang belajar buku ini untuk mempengaruhi orang, untuk mengembalikan suaminya, untuk mempengaruhi anaknya, menagih hutang. Dan ada buku kitab 101 Kalimat Sugesti, dan buku yang juga mulai menjadi bestseller adalah kitab Kunci Planet Rezeki. Di buku ini dengan harga yang saya pikir sangat worth it gitu ya, karena Anda dapat 2 buku utama sama buku tugas harian. Nah, banyak orang sudah merasakan perubahan di hidupnya. Banyak orang sudah menemukan kesadaran lewat buku-buku saya, lewat channel YouTube, juga di kelas AMC. Hari ini saya mengajarkan kelas AMC privat kepada seseorang, beliau pengusaha tembakau yang dia cerita bahwa sering bangkrut, jatuh bangun gitu ya. Dan lucunya dia bilang ke saya bahwa dia pernah mereferensikan kelas AMC ke temannya, dan temannya sekarang hidupnya jauh lebih baik. Dan itulah kenapa dia juga belajar di hari ini, karena dia merasa bahwa dengan buku 10 keajaiban pikiran, dengan buku-buku yang dia dapatkan, hidupnya lebih baik, apalagi setelah belajar AMC. Dan tadi di kelas hari ini dia banyak sekali mengungkapkan ekspresi bahwa berarti saya salah ya, berarti saya selama ini bodoh, saya kemana aja selama ini, sibuk baca wiritan, sibuk dibuka cakranya, diaktifasi cakranya, diaktifkan kundalininya, sibuk ke situ nggak ada gunanya, padahal semua hasil pikiran saya. Dan tadi dia juga cerita bahwa selama ini saya hanya nerimo atau menghibur diri dengan mengatakan bahwa ini ujian Tuhan, Tuhan sudah menggariskan nasib saya, padahal bukan. Dan dia bilang bahwa saya mendapatkan pencerahan hari ini, saya mendapatkan sesuatu yang berharga hari ini. Nah, itulah tujuan saya untuk membuat kelas AMC, Alpha Mind Control, yang saya buat dengan rumusan saya sendiri, dengan materi-materi yang saya buat gitu ya. Dan ini sudah menjadi hak cipta saya, sudah saya daftarkan bahwa Alpha Mind Control beserta isi-isinya, beserta materinya adalah hak cipta dari saya. Di situ ada materi mengenali pikiran, mengontrol pikiran, ada materi sahabat virtual. Ini juga adalah materi murni yang saya buat. Jadi kalau ada orang-orang di luar sana yang mengajarkan tentang sahabat virtual gitu ya, tentang nyebut kata sahabat virtual, dan dia mengatakan sesuatu yang ya mungkin agak-agak aneh, ya hal yang wajar. Kenapa? Dia tidak tahu betul tentang apa itu sahabat virtual, sehingga
biasanya berkomentar atau mungkin juga ada yang meniru gitu ya, mengajarkan kepada Anda, tapi itu pasti tidak sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Dan itulah kenapa saya buat hak ciptanya, saya buat copyrightnya, bahwa memang Alphaman Control beserta semua susunan materinya sampai dalamnya itu adalah hak cipta dari saya. Ini suatu yang penting. Agar apa? Agar Anda belajar dari sumbernya. Selama saya masih hidup, maka harusnya Anda dapat ilmu ini dari sumbernya, agar tidak salah persepsi, tidak salah tangkap. Ini yang banyak terjadi di luar sana. Banyak orang belajar sesuatu itu tidak langsung ke sumbernya, tapi dari orang lain, bahkan sumbernya sudah meninggal, dia mendengarkan dari sumber yang lain. Nah, ini sudah menjadi sudah menjadi persepsi yang salah. Makanya ketika ada orang dia nyebut belajar dari buku ini orang barat gitu ya, saya bilang yang salah bukan bukunya, yang salah Anda persepsinya. Bahkan yang lucu, ada seorang yang dia pernah DM saya kalau nggak salah gitu ya, dia bilang, Mas Firman, di buku ini katanya seorang ulama dari Mesir hidup terus seperti ini. Saya jawab, bukunya nggak salah, ulamanya nggak salah, yang salah Anda persepsinya. Kenapa? Kan Anda tidak bertemu langsung sama orangnya, Anda hanya baca bukunya. Nah, ini kalau dalam bahasa Islam disebutnya pentingnya tabayun, bertemu sama orangnya, tanya maksudnya apa, sumbernya langsung, jangan perantara-perantara. Ini sesuatu yang berisiko memunculkan mispemahaman yang salah, termasuk tentang bagaimana metode AMC menjadi sebuah formula yang terbukti oleh banyak orang sebagai satu-satunya metode untuk mengenali, mengontrol dan memaksimalkan pikiran, membuat hidup jadi ajaib, membuat hidup jadi penuh dengan kesenangan, kemudahan. Kenapa? Karena selama ini banyak orang salah mendefinisikan tentang pikiran. Banyak orang salah membuat pemahaman tentang pikiran, salah membuat materi tentang kekuatan pikiran. Disuruh meditasi, disuruh sibuk latihan pernafasan gitu ya, sibuk untuk puasa, duduk bersila, posisi teratai dan sebagainya. Gak penting itu semua. Ternyata itu tidak dibutuhkan. Ya, bahkan ada yang menekankan di visualisasi itu juga tidak penting. Kelas AMC online kemarin, seorang bapak itu dia belajar bahwa selama ini sibuk visualisasi, sibuk untuk membayangkan, padahal bukan itu. Membayangkan itu sesuatu yang biasa saja. Setiap hari Anda juga membayangkan, setiap hari Anda juga memvisualkan sesuatu. Itu sudah proses yang alamiah. Yang perlu dipelajari adalah pikiran Anda itu isinya benar semua atau salah semua. Isinya itu mendukung kaya atau tidak. Dan ketika Anda sudah tahu bahwa ternyata saya salah, maka harus dirubah. Dirubah jadi apa? Bagaimana merubahnya? Itulah yang perlunya kita belajar, perlunya untuk ketemu gitu ya, untuk menyadari bahwa ternyata pemahaman saya selama ini keliru, sehingga perlu diubah. Nah, inilah sesuatu yang penting untuk membuat hidup itu berubah. Tahu salahnya dan bagaimana merubahnya. Semuanya bermula di pikiran Anda. Program di kepala Anda menentukan hidup Anda ke depan. Jadi Tuhan itu sudah ngasih Anda perangkat namanya pikiran. Sudah dikasih, tinggal dipakai. Tidak perlu diaktifkan, tidak perlu dibuka-buka, tidak perlu diisi energi, tidak perlu disuruh macam-macam ritualnya. Sudah aktif. Sehingga kita perlu tahu bagaimana cara makainya, bagaimana metode menggunakannya. Supaya apa? Supaya bisa digunakan untuk apapun keinginan Anda, untuk apapun yang Anda inginkan di hidup Anda. Anda pengen naik jabatan, Anda pengen anaknya lebih baik, pengen suaminya sayang, pengen suka sama orang, pengen tokonya rame, nagih hutang, untuk apapun. Semuanya dari program pikiran Anda. Ini yang harus Anda sadari ya. Pahami ini dan renungkan. Anda bisa hubungi admin saya di nomor yang ada di layar ini atau di deskripsi kalau Anda ingin hidupnya lebih baik daripada sebelumnya.
Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.